Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah. Semoga Kang Bro tani semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Bro saya akan berbagi tentang perawatan padi terhadap padi ketan gendel atau ketan citra. Itu yang disebut di daerah di Kabupaten Subang ini. Dan sebetulnya bahwa ketan gendel ini perawatannya agak sedikit mudah dibandingkan dengan varietas lain atau dibandingkan dengan varietas Inpari 42 dan Inpari 32 atau Inhibrida. Bahwa ketan gendel ini sebetulnya karena varietas lokal, Kang Bro, ini bisa beradaptasi dimanapun, terutama di daerah panas. Di daerah-daerah suhunya yaitu di antara di atas daripada 27, ini sangat cocok untuk ditanam ketan gendel. Saya review ini adalah di saat padi ini saat keluar malai dan belum menunduk 100%, dan keluar malai baru 98%. Harus bagaimanakah Kang Bro cara perawatan dari pemupukan sampai padi itu yang sekarang saya review? Untuk itu Kang Bro semuanya, yuk ikuti video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Dan bila video ini bermanfaat, tolong bagikan video ini, subscribe, like, dan dibagikan kepada teman-teman agar tidak ketinggalan video yang berikutnya. Lahan sawah yang ditanami varietas ketan gendel atau varietas lokal ini luasnya kurang lebih adalah sekitar 5.600, Kang Bro. Kita dimulai dari pemupukan, Kang Bro. Pemupukan saya memulai di saat usia 12 hari setelah tanam atau dari mulai 10 sampai 15 hari setelah tanam. Itu boleh, Kang Bro. Nah, kalau saya ini adalah 12 hari setelah tanam. Dosis pemupukan di musim penghujan ini saya menggunakan urea 1 kuintal dan Posca 1 kuintal dan TSP 36, yaitu buatan Petro atau mana saja bolehlah Kang Bro, silakan. Tapi kalau saya buatan Petro itu 50 kilo. Jadi jumlah pemupukan ini hanya sedikit. Artinya 250 kg total semuanya. Karena saya melakukan pemupukan hanya 1 kali, Kang Bro, yaitu di saat antara umur 10 sampai 15 hari. Ya, jumlahnya hanya seperti itu. Dan nanti setelah 2 minggu setelah pemupukan, kurang lebih sekitar umur 20 hari, saya pemberian nutrisi, yaitu diberikan nutrisi asam amino. Dan asam amino dicampur dengan silika cair. Nah, itu untuk mempercepat fotosintesis dan mempercepat pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Dosis nutrisi ini, Kang Bro, saya menggunakan 1 tutup silika cair dan 2 tutupnya nutrisi atau pupuk cair asam amino, yaitu dengan merek dagang ya Premino lah. Ini yang sudah saya lakukan. Di lain tempat juga saya sama seperti itu. Nah, dosisnya seperti itu, Kang. Setelah 5 hari pemupukan, saya melakukan aplikasi untuk pencegahan masalah hama atau penanggulangan masalah hama. Nah, saya menggunakan dengan merek dagang semacam Emasel. Kalau tidak ada Emasel, kalau saya biasanya suka Abasel. Itu yang cocoknya seperti itu, karena itu adalah komplit, Kang Bro. Maksud saya komplitnya bagaimana? Yang pertama bisa menanggulangi masalah penggerek batangnya, dan yang kedua masalah wereng, karena masalah bahan aktif obat tersebut adalah itu kontak lambung. Menurut saya adalah efektif. Ini adalah pengalaman saya. Itu kalau Kang Bro silakan merek apa saja. Artinya jangan terpaku pada standar daripada perawatan padi saya. Barangkali kan beda daerah beda lagi.
Selain menggunakan Abasel itu saya di-mix dengan Antrakol. Walaupun sejak umur masih di bawah 30 hari setelah tanam, penyepraian pertama saya selalu dicampur dengan Antrakol dengan dosis 3 sendok dan Abasel cukup 20 mili. Sebetulnya Abasel bisa nyampe 10 mili, tapi saya gunakan 20 mili, Kang Bro. Kenapa bisa begitu? Saya sudah pengalaman kalau saya mengikuti standarisasi daripada dosis pabrik itu sendiri, kayaknya mungkin ada yang kurang pas di hati saya. Artinya lebih baik saya lebihin lebih sedikit, tetapi adalah boleh dikatakan tuntaslah rata. Jadi untuk menghindari penyepraian yang tidak rata, lebih baik saya dosis tinggikan, Kang Bro. Ini adalah di usia 25 hari, Kang Bro. Dan usia 35 hari, 10 hari setelah pemberian aplikasi untuk pencegahan hama, saya diberikan kembali, yaitu pemberian nutrisi, yaitu dengan Premino, Kang Bro, yaitu dari asam amino. Tetap dicampur dengan silika. Mungkin kalau Kang Bro bisa ada campuran dengan yang lain, artinya asam amino ini ditambah lagi lah dengan apa gitu, yang penting berbau nutrisi, itu nggak masalah. Tetapi saya cukup hanya silika cair dengan Premino saja. Dengan dosis 2 tutup silika dan pupuk cair yaitu asam amino plus nutrisi dengan merek dagang Premino sama 2 tutupnya. Karena ini adalah menjelang fase generatif. Jadi kita harus kuat, Kang Bro, supaya tahan terhadap hama dan penyakit, terutama adalah penggerek batang. Itu ditunjang daripada silika itu sendiri. Karena silika di sini adalah bukan silika saja, tetapi ini adalah ada kandungan daripada kalium itu sendiri. Kenapa bisa begini? Saya melakukan aplikasi adalah berselang. Artinya pertama pemberian nutrisi, lalu penanggulangan masalah hama atau pencegahan, lalu nutrisi kembali, dan setelah umur 35 tadi pemberian nutrisi, saya umur 45 atau 42 saya diberikan kembali pencegahan, yaitu dengan menggunakan yang sama. Artinya Antrakol dengan Abasel itu saja cukup. Saya tidak selalu banyak menggunakan bahan aktif yang dicampur-campur, tidak, Kang Bro. Ini adalah sudah saya buktikan, kalau istilah jurnal di karangan para ahli ini sudah terbukti bagi saya itu untuk di perawatan ketan gendel tersebut. Dari usia 55 hari setelah tanam, Kang Bro semuanya. Nah, di sini saya silika tambah kalium cair. Nah, ditambah lagi dengan Abasel. Jadi hanya 3 unsur atau 3 jenis. Jadi di dalam silika itu sendiri yang merek dagangnya Orinit itu sudah mengandung kalium. Dan selain itu juga di Kalinet juga selain kalium juga sudah plus fosfatnya. Nah, lalu ditambah dengan inseknya yaitu adalah Abasel. Nah, dari 2 jenis nutrisi ini adalah semuanya lengkap, Kang Bro semuanya. Jadi ini adalah cocok untuk masa-masa generatif sampai masa-masa atau fase bunting kecil sampai bunting besar. Dengan dosis berapa? Nah, dari silika cair plus kalium itu saya menggunakan 2 tutupnya. Lalu dari Kalinet saya menggunakan 3 tutup. Nah, Abasel saya menggunakan 30 cc. Nah, ini adalah sangat penting karena kita di dalam waktu padi ini bunting, kita butuh pencegahan hama secara maksimal. Baik pencegahan masalah hama ataupun penyakit. Dari silika cair, Kang Bro semuanya, mungkin ada yang belum tahu. Selain untuk mencegah penyakit tentang masalah spora yang ada pada daun kita, juga dapat melindungi berbagai hama dan penyakit. Terutama adalah yang paling sangat rentan sekali, yang menggunakan silika ini jarang terserang oleh penggerek batang atau beluk atau sundep. Satu itu. Keduanya, masalah Kalinet atau kalium cair plus fosfat ini juga bisa untuk memperbesar bulir padi dan memperpanjang malai padi.
Nah, ini adalah kenapa saya katakan lengkap. Nah, seperti itulah. Kalau kita kekurangan unsur-unsur tersebut, inilah yang namanya tepat guna, Kang Bro. Dan keduanya, kita ditambahkan merek dagang Abasel itu hanya untuk pencegahan atau prepare untuk pencegahan masalah hama. Nah, ini jarang yang terjadi seperti ini. Kita harus berpikirlah, Kang Bro Tani semuanya, agar kita ini jangan sia-sia. Jangan terlalu banyak yang dicampur, tetapi kita harus masuk di logika kita. Jadi bahwa padi bunting ini adalah butuh kandungan fosfat, butuh kandungan kalium. Karena kalau ini terpenuhi, hama dan penyakit saya yakin jauh. Nah, untuk itu selanjutnya kita setelah padi keluar malik, kita gunakan kalau masih menggunakan semacam fungisida, Amistartop atau Tandem atau apa saja menurut Kang Bro yang cocok. Yaitu di saat padi keluar male sekitar kurang lebih 10-20%. Itu baru dilakukan. Kita dispraykan dengan rata. Silakan apa saja. Atau Amistartop, atau Tandem, atau merek fungisida-fungisida lainnya. Jadi kita hanya satu kali menggunakan fungisida. Kenapa kita bisa satu kali? Karena kita dari unsur nutrisi tersebut adalah kita sudah memenuhi standar. Contoh seperti yang saya katakan tadi, semacam kaliumnya cukup, fosfatnya cukup, dan ada semacam silika atau semacam magnesium. Nah, ini kah bukan yang luar biasa, Kang Bro. Jadi kita harus mengetahui secara biologis tanaman. Jadi kita jangan asal campur saja pestisida apa, nutrisi apa segala macam. Silakan Kang Bro tinggal pilih. Karena ini adalah bukan hoax, bukan teori, tetapi informasi dari saya ini adalah betul-betul bisa dibuktikan.